Hai guys, perkenalkan nama saya Lisa Jamaluddin dengan NIM 2001110236, kelas 5B7 Manajemen, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dosen pengampu Dr. Imelda W.J. Ogi, SE, MM. Saya akan membacakan materi tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Pertama, biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya yang erat kaitannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya yang terjadi dapat dengan mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit ditelusuri ke suatu produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. A. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya gaji, bagian produksi, dan biaya langsung lainnya. B. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya penyusutan atau depresiasi, biaya administrasi, dan biaya tidak langsung lainnya. 2. Biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan perusahaan dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. Perubahan volume kegiatan ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. Berdasarkan dengan perubahan volume kegiatan biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. A. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unitnya, tidak mengalami perubahan. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya bahan bakar dan biaya overhead lainnya. B. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan atau produksi dan jumlah biaya per unit. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya sewa, biaya asuransi, biaya depresiasi, biaya pelatihan karyawan, dan biaya overhead lainnya. C. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh volume kegiatan atau produksi perusahaan, tetapi dengan perubahan biaya yang tidak proporsional. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya listrik, biaya telepon, dan biaya. Yang ketiga, biaya dalam hubungannya dengan fungsi produksi. Biaya produksi terkait dengan salah satu fungsi pokok perusahaan, yaitu fungsi produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. A. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. B. Biaya pekerja langsung. Biaya pekerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. C. Biaya overhead
overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Selain itu, biaya bahan baku dan biaya pekerja langsung. Keempat, biaya dalam hubungannya dengan fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan tersebut, biaya dapat diklasifikasikan menjadi A. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi produk jadi. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi produk jadi. Contoh dari jenis biaya ini adalah biaya gaji, bagian administrasi dan umum, biaya fotokopi, biaya perjalanan dinas, biaya sewa gedung kantor, dan biaya administrasi dan umum lainnya. C. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi dalam rangka memasarkan produk atau jasa kepada konsumen. Contoh biaya pemasaran meliputi biaya iklan, biaya gaji, bagian pemasaran, komisi penjualan, biaya kerugian piutang, dan biaya pemasaran lainnya. Jenis-jenis biaya lain. A. Biaya operasional. Biaya operasional adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Jenis beban ini bisa berubah-ubah atau tetap. Contoh operational cost adalah sewa dan utilitas untuk pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. B. Biaya peluang. Biaya peluang adalah pengeluaran yang terkait saat Anda memutuskan untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya adalah jika Anda memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka Anda dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. C. Biaya hangus. Biaya hangus adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya adalah ketika Anda menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis yang kemudian bangkrut. D. Biaya terkendali. Pengertian biaya terkendali adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh umumnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sumbangan amal. Biaya terkendali dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. Yang pertama, membuat akurasi data pembiayaan. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar, sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaannya, yang pada akhirnya pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. Yang kedua, membuat pemisahan data yang jelas
sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk pengajian pekerjaan misalnya, atau sebagai biaya penambahan mesin operasional, kegiatan investasi, dan banyak lainnya. Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. Ketiga, menekan keracunan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan seperti di atas, maka tentu saja peranan dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari keracunan dan bias pada data keuangan. Tim evaluator keuangan misalnya saja bisa membuat pencatatan keuangan dengan terperinci jika pembiayaannya sudah terpisah sesuai divisinya. Klasifikasi juga memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada atasan. Yang keempat, tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi, pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekan data tidak valid. Data ini sendiri dimaksudkan sebagai sebuah catatan biaya berulang yang bisa saja terjadi dalam penyusunan keuangan. Klasifikasi yang dilakukan akan menekan kemungkinan ini dan memudahkan keuangan perusahaan dialokasikan pada kepentingan yang tepat. Yang kelima, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pastinya akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya kegiatan klasifikasi ini. Fungsi dan keuntungan membuat kelompok pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis yang tidak menyadari